Shalom, selamat malam sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih kamu sudah meluangkan waktu di penghujung hari ini untuk berhenti sejenak dan datang ke hadirat Tuhan. Kalau kamu sedang menonton video ini, aku percaya ini bukan kebetulan. Di antara banyak video yang bisa kamu klik, kamu sampai di sini. Aku percaya Tuhan mau bicara lembut kepada hati kamu malam ini. Sebelum kita mulai, aku mau ajak kamu untuk mencari posisi yang paling nyaman. Kalau bisa, taruh dulu HP atau remote-mu. Tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan perlahan. Dan coba katakan dalam hati, Bapa, ini aku. Aku datang apa adanya malam ini. Jujur, mungkin hari ini kamu capek banget. Bukan cuma capek badan, tapi capek hati. Capek selalu kelihatan kuat, capek selalu jadi tempat cerita orang lain, capek selalu bilang, gak apa-apa kok. Padahal kalau sendirian rasanya mau nangis. Ada yang mungkin jadi tulang punggung keluarga. Ada yang harus kelihatan baik-baik saja di depan anak, pasangan atau orang tua. Atau di kantor harus tampil profesional dan kuat. Dan di tengah semua tuntutan itu, hatimu boleh berkata pelan-pelan, aku sudah gak kuat lagi. Tapi aku juga gak tahu harus gimana. Kalau aku jatuh, siapa yang pegang? Malam ini, kalau itu yang kamu rasakan, aku mau bilang, kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang juga merasa hal yang sama. Tapi terutama, Bapa melihat dan mengerti isi hati kamu. Dan Dia tidak menuntut kamu untuk selalu kuat. Dia tidak berkata, ayo harus kuat dong. Malah sebaliknya, malam ini Dia mengundang kamu untuk datang dengan kelemahanmu. Mari kita dengarkan satu ayat yang sangat indah, dan aku berdoa supaya ini jadi suara Tuhan langsung untuk hatimu malam ini. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat ini diucapkan oleh Yesus, bukan kepada orang yang kuat dan sempurna, tapi justru kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus tidak berkata, kalau kamu sudah kuat, baru datang kepadaku. Tapi Dia berkata, kalau kamu letih, kalau kamu lelah, kalau hatimu terasa terlalu lemah untuk kuat, datanglah kepadaku. Ini bukan undangan untuk orang yang rohani sempurna, tapi undangan untuk orang yang merasa hancur, lemah, dan sudah tidak sanggup lagi menahan semuanya sendirian. Mari kita renungkan pelan-pelan. Marilah kepadaku. Ini undangan yang sangat pribadi. Yesus tidak bilang, pergilah ke agama, atau pergilah ke aturan-aturan, tapi marilah kepadaku. Artinya, solusi pertama untuk hati yang lelah bukan sekadar liburan, bukan sekadar tidur lebih lama, meskipun itu penting juga. Tapi yang paling dalam adalah datang kepada pribadi yang bernama Yesus. Dia mau kamu datang bukan dengan topeng, bukan dengan jawaban rohani yang terdengar indah, tapi dengan kejujuran. Kamu boleh datang dan berkata, Tuhan, aku lemah, aku gak sekuat yang orang pikir. Aku capek banget, tolong aku. Dan Tuhan tidak akan menolakmu. Perhatikan kata semua. Artinya, tidak ada yang terlalu rusak, terlalu lemah, atau terlalu berantakan untuk diundang oleh Yesus. Letih lesu itu bisa macam-macam. Letih karena masalah keuangan, letih karena konflik keluarga, letih karena tekanan pekerjaan atau pelayanan, letih karena harus selalu kuat di depan semua orang. Beban berat ini juga bisa beban di hati, rasa bersalah, penyesalan, luka lama, kesepian. Nah, mungkin kamu merasa begini, semua orang bersandar ke aku, tapi aku sendiri bersandar ke siapa? Yesus tahu persis rasanya memikul beban. Ia sendiri memikul salib untuk kita. Jadi ketika Dia bilang,
Kalau kamu berbeban berat datang kepadaku, Dia tahu persis apa yang Dia katakan. Kelegaan yang Yesus berikan beda dengan kelegaan dunia. Dunia bilang, lari saja sejenak. Alihkan pikiranmu dengan hiburan. Tutup mata, pura-pura tidak ada masalah. Yesus tidak menjanjikan semua masalah langsung hilang, tapi Ia menjanjikan kelegaan di dalam hati, di tengah masalah yang mungkin belum langsung selesai. Kelegaan itu seperti rasa lega ketika kamu akhirnya bisa menurunkan tas berat yang kamu pikul seharian. Tasnya mungkin masih di dekatmu, tapi setidaknya kamu sudah tidak memikulnya sendiri. Bayangkan kamu jalan seharian membawa ransel berat di punggungmu. Di dalamnya ada laptop, buku, botol minum, dan banyak hal lain. Di awal mungkin kamu masih kuat, tapi makin lama bahumu mulai pegal, punggungmu mulai sakit. Kemudian ada seseorang yang bilang, "Sini, tasnya kasih ke aku, biar aku yang bawa." Kamu bisa pilih dua respon. Tetap bilang, "Gak apa-apa kok, aku kuat," walau sebenarnya tidak kuat. Atau jujur dan menyerahkan tas itu. Nah, begitu tas itu dipindahkan, apakah tasnya menghilang? Tidak. Tasnya masih ada, tapi beban itu tidak lagi di pundakmu. Begitu juga dengan Tuhan. Masalahmu mungkin tidak langsung lenyap, tapi ketika kamu sungguh-sungguh datang kepadanya dan menyerahkan bebanmu, Ia memikulnya bersamamu. Ia memberi kelegaan di tempat terdalam-dalam hati kamu. Malam ini, Bapa mau berkata, kamu sudah terlalu lama memikul ini sendirian. Saatnya kamu serahkan kepadaku. Lalu apa yang bisa kita lakukan dari renungan malam ini? Aku mau ajak kamu masuk ke 3 langkah sederhana. Pertama, akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku lemah. Malam ini kamu tidak perlu pura-pura kuat di hadapan Tuhan. Dia tidak butuh versi kuatmu. Dia rindu kamu datang apa adanya. Kamu bisa berdoa dengan sangat sederhana. Bapa, aku lemah. Aku gak ngerti semua yang terjadi. Tapi aku tahu aku gak bisa lagi jalani ini sendirian. Tolong aku, Bapa. Kejujuran seperti ini sangat berharga di mata Tuhan. Kedua, serahkan satu persatu bebanmu. Kalau kamu mau setelah renungan ini, kamu bisa tuliskan beban-beban terbesar dalam hidupmu. Tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang kesehatan, bahkan tentang masa depan. Lalu sebut satu-satu di hadapan Tuhan. Bayangkan kamu meletakkan satu persatu dari tas berat itu ke kakinya. Katakan, Bapa, aku serahkan ini. Aku tidak mau memikulnya sendirian lagi. Ketiga, belajar menemukan ritme istirahat di dalam Tuhan. Coba mulai kebiasaan baru. Sebelum tidur, jangan langsung scroll HP sampai ketiduran. Luangkan 3-5 menit aja untuk diam, tarik nafas pelan, ucapkan satu ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Biarkan itu menjadi doa dan deklarasi di hatimu. Nah, sekarang kalau kamu bisa, mari kita tundukkan kepala dan tenangkan hati. Kalau kamu berkenan, kamu bisa ikut doa ini pelan-pelan dalam hatimu. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu dari Matius 11 ayat 28. Ia mengingatkanku bahwa ketika aku letih lesu dan berbeban berat, aku boleh datang kepadamu. Bapa, malam ini aku mengaku hatiku terasa terlalu lemah untuk kuat. Aku sering pura-pura baik-baik saja. Padahal di dalam, aku lelah, capek, dan hampir menyerah. Ampuni aku kalau selama ini aku terlalu mengandalkan kekuatanku sendiri. Ampuni aku kalau aku jarang benar-benar datang kepadamu dan menyerahkan bebanku. Malam ini aku datang kepadamu ya Bapa. Aku membawa semua keluhanku, semua kekhawatiranku, semua beban yang selama ini kupikul sendirian. Bapa, aku serahkan. Nah, kamu boleh sebutkan di dalam hati kamu satu persatu bebanmu saat ini. Tuhan Yesus,
tolonglah aku. Berikan kelegaanmu, berikan damai sejahteramu yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Peluk hatiku malam ini. Biarlah saat aku tertidur, aku benar-benar beristirahat di dalam Engkau. Bukan hanya di atas kasur, tapi di dalam pelukan Bapa yang mengasihiku. Aku percaya Engkau tidak salah pilih aku. Engkau tidak meninggalkanku, dan Engkau menyertaiku sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi kamu yang malam ini mungkin belum benar-benar mengenal Yesus secara pribadi, tapi kamu rindu merasakan kasih dan pelukannya, kamu boleh berdoa sederhana seperti ini. Tuhan Yesus, aku membuka hatiku untukmu. Datanglah dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpin setiap langkahku mulai hari ini. Amin. Tuhan mendengar doa yang tulus, meskipun kata-katanya sederhana. Nah sahabat, terima kasih sudah menemani saya sampai akhir renungan malam ini. Ingat, kalau hatimu terasa terlalu lemah untuk kuat, kamu tidak gagal, kamu tidak lebih rendah, dan kamu tidak sendirian. Ada Bapa yang memelukmu yang berkata, "Marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiranmu malam ini. Tuhan memberkati tidurmu, rumahmu, keluargamu, dan setiap langkahmu esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera menyertai kamu. Amin. Kalau renungan ini menguatkanmu, kamu boleh bagikan kepada satu orang yang kamu tahu sedang kelelahan hari-hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan renungan-renungan malam berikutnya di pelukan Bapa di malam hari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.